Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 di LPTK IAIN Palangkaraya tahun angkatan 2025. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan menyajikan video uji kinerja atau praktek mengajar pada mata pelajaran Fikih kelas 6 MI Nurul Jannah Saran Lor. Untuk itu, mari kita ikuti proses pembelajarannya di kelas 6 MI Nurul Jannah. Bagian anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, masih semangat ya? Masih. Ada yang masih belum sarapan tadi pagi? Sudah. Sudah semua? Sudah semua ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebagaimana biasanya kita akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira di sini yang tidak masuk siapa? Uni, Wati, Badrus. Ini ada 3 orang. Kenapa? Tidak masuknya kenapa? Sakit ya? Ya, sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Al-Fatihah. Nah, sebelum pelajaran kita ini dimulai, saya mohon untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Diharap maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dimohon untuk seluruh siswa dan siswi untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sananya aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, dimohon duduk kembali. Nah, hari ini ada yang tahu enggak apa yang kita akan pelajari? Kira-kira ada yang tahu enggak pelajaran hari ini kita akan belajar apa? Fikih tentang apa? Tentang lukoto. Bagus sekali. Yang tahu pelajaran hari ini tentang lukoto berarti tadi malam kalian belajar. Namun sebelum kita masuk kepada materi lukoto, saya akan bertanya terlebih dahulu. Kira-kira pelajaran minggu kemarin terakhir kita belajar tentang apa? Tentang gosap. Kemudian sebelumnya khiar. Pada semester 2 ini ya, pada semester 2 ini pelajaran fikih tentang apa saja yang kalian dapat pahami atau kita dapat pelajari kemarin? Pinjam meminjam, khiar, gosap, jual beli. Baik, kalau kita kemarin sudah memahami materi-materi sebelumnya, kita akan melanjutkan pada materi hari ini yaitu tentang lukoto. Kira-kira ada yang tahu enggak apa itu lukoto? Kira-kira ada yang tahu tentang lukoto? Email, coba apa itu lukoto? Tentang barang temuan yang tidak diketahui siapakah pemiliknya. Tentang barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Itu adalah sebuah lukoto. Jadi pelajaran hari ini yang kita akan pelajari ada dua topik. Satu tentang pengertian lukoto, dan yang kedua kita akan belajar tentang hukum-hukum lukoto. Barusan email sudah menjawab, lukoto itu adalah barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini pada bab lukoto itu satu, kalian harus memahami tentang pengertiannya. Yang kedua, kalian harus tahu tentang hukumnya. Dan yang paling penting, ketika kalian menemukan barang, maka kalian harus mencari pemiliknya. Baik, kita masuk kepada materi. Ya, kita akan menjelaskan tentang materi pengertian lukoto. Jadi ini saja yang kita akan pelajari. Pengertian lukoto baik secara bahasa ataupun secara syarat. Yang kedua hukum lukoto. Bisa ya? Sekarang pengertiannya. Pengertian lukoto. Perhatikan ke depan. Lukoto dalam bahasa Arab berarti barang temuan atau asyai'u al-multaqatu. Coba dibaca bareng-bareng. Asyai'u al-multaqatu. Bagus. Yang artinya apa? Sesuatu yang ditemukan. Ini secara bahasanya. Secara istilahnya adalah harta yang ditemukan di tempat yang tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak diketahui pemiliknya. Kemudian kita lanjut. Barang temuan berupa hewan. Ya, jika barang temuan itu berupa hewan, maka ini bukan disebut lukotoh lagi, tapi disebut dengan dalat. Ini perlu dibedakan ya. Ketika barang temuannya itu berupa harta, benda seperti apa? Kalung, baju, apalagi? HP, apalagi? Laptop dan lain sebagainya. Berarti itu disebut dengan lukotoh. Tapi kalau berupa hewan, maka itu disebut dengan dalat. Wes, kemudian lanjut. Sudah paham pengertian lukotoh? Sudah paham ya? Saya contohkan. Ketika saya menemukan HP,
di tempat yang tidak diketahui pemiliknya, kemudian tidak diketahui siapa pemiliknya, itu disebut apa? Disebut dengan lukotoh. Nah, itulah yang disebut dengan pengertian lukotoh. Nah, untuk selanjutnya, nah, kita akan membahas tentang hukum lukotoh. Ya, hukum lukotoh. Perhatikan, hukum lukotoh atau hukum mengambil barang temuan, karena kalian sering menemukan barang ya. Ya, hukum lukotoh atau mengambil barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi, kemampuan dan penemuannya. Di antaranya hukumnya adalah, nah, hukum pertama adalah sunnah. Apa sunnah itu? Yaitu baik. Ini adalah hukum sunnah bagi orang yang percaya kepada dirinya sanggup mengerjakan segala yang bersangkutan dengan pemeliharaan kepada barang tersebut sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang tersebut tidak akan dikhawatirkan sia-sia atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sunnah. Sekarang yang selanjutnya adalah wajib. Kapan lukotoh itu bisa diambil secara wajib? Bagus. Wajib apabila orang yang menemukan percaya kepada dirinya mampu untuk merawat dan menjaganya dengan semestinya, dan terdapat sangkaan berat apabila tidak diambil akan diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Contoh, coba kira-kira apa contohnya? Menemukan dompet di jalan, seperti contoh Fatim nemu dompet di jalan. Ya, Fatim itu memiliki kepercayaan diri, mampu untuk menjaga dompet itu dan mampu untuk membagikan kepada orang yang memilikinya ketika orang pemiliknya itu diketahui dan memiliki praduga besar atau sangkaan besar kalau tidak diambil dompet itu maka akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka hukum mengambil lukotoh itu wajib hukumnya. Wes, yang ketiga. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga adalah makruh. Apabila orang yang menemukan harta kemudian ragu-ragu, saya mampu apa tidak ya untuk menjaga barang itu, masih punya ragu-ragu ya untuk memelihara, apabila tidak diambil ya tidak dikhawatirkan terbengkalai atau tidak dikhawatirkan diambil oleh orang lain, itu hukumnya makruh. Makruh itu artinya dibenci oleh Allah. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat adalah haram. Kapan haram itu? Apabila orang yang menemukan harta kemudian mengetahui pada dirinya memiliki sifat tamak dan yakin betul bahwa ia tidak mampu untuk memelihara, maka tidak boleh mengambil barang tersebut. Itu hukumnya haram. Kalau menemukan barang dia memiliki sifat tamak, serakah, kemudian merasa dirinya tidak mampu untuk menjaga amanahnya, tidak bisa bertanggung jawab, berarti itu hukumnya haram mengambil barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mubah. Yang terakhir mubah. Mubah itu ya boleh diambil dan boleh tidak. Nah, sekarang sudah penjelasan secara singkat mengenai tentang pengertian lukotoh dan hukum-hukum lukotoh sudah selesai. Bagaimana? Masih semangat belajarnya? Yes. Sekarang kita akan melakukan ice breaking ya. Mau melakukan ice breaking? Coba kita berdiri semuanya. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kalian paham atau pernah mendengarkan? Kalau kau punya hati tepuk tangan. Pernah mendengarkan lagu itu? Pernah. Kita semuanya menyanyi ya. Tapi saya akan merubah
ketika saya mengucapkan kalau kau suka hati pegang rambut, kalian ikuti apa yang saya katakan, ikuti apa yang saya ucapkan, jangan mengikuti apa yang saya lakukan. Paham ya? Kalau saya mengatakan rambut, kalian bilang rambut. Kalau saya mengatakan telinga, telinga. Bisa dimulai? Bisa. Nah, perhatikan. Kalau kau punya hati pegang rambut, siapa yang tidak megang rambut? Kalau kau suka hati pegang hidung, kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, pegang pipi. Benar nggak ini ya? Kalau kau suka hati, pegang hidung. Kalau kau suka hati, pegang pipi. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, pegang hidung. Benar? Kalau kau suka hati, pegang mata. Apa yang dipegang? Kalau kau suka hati, pegang rambut. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, pegang gigi. Bisa dipegang giginya? Bisa? Yes. Boleh duduk kembali. Nah, kita sudah selesai menjelaskan tentang pengertian lukotoh dan hukum-hukum lukoh. Saya coba tanya ulang. Hukum lukotoh itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bisa memahami ya? Bisa memahami. Kalau sudah bisa memahami, coba kita saksikan video berikut ini. Namun sebelum kita menyaksikan video, saya akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Ya, jadi yang kelompok depan, mejanya atau kursinya dibalik ke belakang. Yang depan dibalik ke belakang. Kemudian yang itu ada yang 3 ini ya? Kelompoknya ada yang 3. Coba sekarang dibalik ke belakang. Nah, sudah terbagi menjadi 4. Sudah ada yang 3 ya. Di sini ada 3, di sini ada 4, kemudian ini ada 4. Nah, perlu juga diperhatikan, di sini ada lembar kerja peserta didik atau namanya LKPD. Ya, di mana LKPD itu ada petunjuknya, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang lukoto. Ini ada petunjuknya di sini. Kemudian di sini ada tugas masing-masing kelompok. Kalian disesuaikan nanti ya. Kelompok 1 akan mengerjakan pada kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan 3 sampai kelompok 4. Ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2 dan yang kelompok 3 mana? Kemudian kelompok 4. Nah, sudah ya? Sudah semuanya memegang LKPD? Sudah ya? Kalau sudah memegang LKPD, kalian mohon disaksikan, disimak baik-baik video ini, dan nanti kita akan mendiskusi tentang video yang kita tayangkan. Bisa ya? Bisa. Nah, kira-kira video tentang apa ini? Tentang barang temuan. Bisa dilanjut?
Coba diperhatikan, setiap gerakan atau setiap kegiatan ini pasti mengandung makna. Di mana makna itu kalian harus memberikan sebuah pendapat tentang video ini nanti. Ya. Tidak apa-apa, boleh, kalau lagi. Boleh. Coba. Nah, dari sampai di sini videonya, bisa kalian memahaminya? Bisa ya? Kalau bisa memahami, terus kita saksikan, diingat, kira-kira yang berkaitan dengan materi hari ini itu tentang lukotoh, itu bagaimana cara Anda memberikan pendapat nanti terkait dengan video yang kita tayangkan. Ya, cari kaitannya dengan materi yang kalian pelajari hari ini. Yang mana? Ada berapa teman di sana? Ada berapa teman? Ada? Ada 6. Kalian perhatikan sikap-sikap dari ke-6 orang ini nanti ya. Perhatikan sikap dari ke-6 orang itu. Mana sampai selesai nonton ini? Tidak ya? Sampai mana? Sampai ini? Ini didobrak kembali? Hah? Yang ini didobrak sampai ini? Tidak? Hah? Sampai ini? Sampai ini? Baik. Sudah memahami apa yang barusan ditayangkan? Sudah ya? Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan atau mendiskusikan dari hasil tayangan tersebut. Ya, kita diskusikan bersama teman kelompoknya. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan ke depan. Coba sekarang waktunya mendiskusikan sesama kelompoknya. Sudah siap? Sudah selesai ya? Nah, kalau sudah selesai, saya minta setiap ketua kelompoknya saja untuk membacakan hasil diskusi terkait dengan video yang barusan ditayangkan. Siapa yang kelompok 1 ingin maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya? 5. Kemudian kelompok 2 siapa? Fatim. Kemudian kelompok 3 siapa? Nah, dan yang kelompok 4 coba dibaca dari kelompok 1. Kira-kira apa tugas barusan yang kalian tulis? Video tersebut menjelaskan tentang bank temuan. Jika menemukan barang, sebaiknya pencari pemiliknya terlebih dahulu, karena orang yang merasa kehilangan barang sangat membutuhkan. Gimana? Kalian setuju enggak? Kalau menemukan barang, yang harus dilakukan apa? Mengembalikan kepada pemilik. Kenapa alasannya barusan? Kenapa? Karena orang yang merasa kehilangan sangat membutuhkan. Coba yang kelompok 2. Dodo seorang anak yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, karena menemukan uang di jalan tidak memberitahu kepada siapapun. Nah, jadi hasil video yang barusan kita bahas adalah
ada seorang anak-anak yang menemukan uang, tapi dia tidak memberitahu kepada siapapun. Kemudian yang kelompok 3 mengembalikan kepada pemiliknya, dan ketika pemiliknya coba pertanyaannya apa tadi? Coba dibaca pertanyaannya apa? Apa yang harus dilakukan di saat kamu menemukan barang? Mengembalikan kepada pemiliknya, dan ketika pemiliknya masih belum ditemukan, maka sebaiknya menjaga barang tersebut dengan baik. Sebaiknya kalau misalkan pemilik itu masih belum ditemukan, kalian apa yang harus lakukan? Menjaganya dengan baik. Kemudian yang kelompok 4 ya. Coba apa tugasnya? Tuliskan contoh lukoto yang hukumnya wajib. Tuliskan contoh lukoto yang hukumnya wajib. Coba dibaca. Andi menemukan barang berupa HP. Andi mampu menjaga dengan baik, dan apabila tidak diambil, Andi memiliki dugaan kuat bahwa HP tersebut akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, gimana? Memahami apa tidak? Memahami apa tidak? Baik, saya kasih aplaus, tepuk tangan untuk yang maju ke depan. Boleh kembali ke tempat. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Bisa memahami? Sekarang bisa kembali tempat duduknya kepada semula. Nah, itulah tadi penjelasan dari pengertian lukoto dan hukum-hukum lukoto. Ada yang bertanya tentang hukum lukoto? Tidak ada ya? Bisa memahami ya? Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Bisa dipahami? Nah, jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita sudah mengetahui tentang pengertian lukoto dan hukum-hukum lukoto. Kita ingat kembali bahwasanya hukum lukoto itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itulah kesimpulan pelajaran pada hari ini. Namun yang paling penting, kalian harus menanamkan sikap jujur, kemudian amanah, kemudian dapat bertanggung jawab. Nah, jadi kesimpulan yang perlu kalian tanamkan dalam diri kalian itu adalah sikap jujur, kemudian tanggung jawab, dan apabila menemukan barang harus kembali kepada pemiliknya. Nah, itulah tadi perjumpaan atau pertemuan hari ini tentang materi lukoto. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini, dan untuk ketua kelasnya memimpin doa penutup kembali ke depan. Ayo kepada ketua kelasnya memohon memimpin doanya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.